Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi. Kita akan melanjutkan konfigurasi Rocky Linux 9 kita. Kita akan login menggunakan private dan public key ya. Kita sudah terhubung dengan servernya melalui SSH ya. Pertama kita generate dulu keygen-nya atau public dan private key-nya ya dengan SSH keygen yang memang sudah ada di Microsoft Windows ya. Jadi enter saja. Akan dibuatkan default nama filenya adalah ID RSA ya. Kita kosongkan saja passwordnya, enter. Nah ini sudah di generate. Itu ada di folder .ssh ya, di akun yang sedang aktif atau sedang login. Selanjutnya adalah kita menambahkan public key-nya di hostnya atau di mesinnya ya. Ini kita coba login dulu dengan PowerShell-nya ini ya. Ini Windows PowerShell. Ini sama juga dengan putih. Kita pilih yes, kemudian kita masukkan password ya. Ini kita masih menggunakan login dengan password. Oke, sudah berhasil login. Ini selanjutnya kita akan masukkan public key-nya di konfigurasi authorized key-nya di virtual mesinnya di Rocky Linux-nya. Kita cek ya, kita buat folder di usernya, user training, folder SSH, kemudian di dalamnya kita buat file namanya authorized keys ya. Kemudian kita ganti chmod-nya menjadi 644 untuk file authorized keys ini. Kita masukkan password trainingnya ya. Salah password, kita ulangi. Oke, sudah kita ganti dengan chmod ya untuk permission dari file authorized keys-nya. Selanjutnya kita akan ambil ID RSA.pub-nya yang menjadi file publiknya ya, yang akan kita copy dan kita simpan di file authorized keys di server Rocky Linux-nya. Copy, kemudian kita edit filenya. Kita pastikan public key yang sudah kita generate sebelumnya dengan SSH keygen-nya ya. Kita simpan. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi di SSH servernya, open SSH-nya agar melakukan login menggunakan public key ya. Ini kita harus menggunakan sudo ya. Kita edit dengan sudo. Ini kebetulan editornya baru ada V. Kita cari bagian authorized key ya, yang pub key authentication menjadi yes. Setelah itu kita restart SSH servernya. Sekarang kita coba login dengan key yang sudah kita generate ya. Jadi kita menggunakan SSH juga, namun kita juga menambahkan opsi file private key-nya. Jadi ini sebenarnya bisa menggunakan PowerShell ini untuk SSH kliennya yang sudah include ya. Bisa juga sebenarnya menggunakan putihnya. Itu nanti akan kita config selanjutnya ya. Ini kita coba melalui Windows dulu. Kemudian ini kita tambahkan -i ya untuk mengincludekan atau memasukkan private key-nya saat kita connect ke server yang sudah kita masukkan public key-nya, yaitu Rocky Linux. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi kita SSH-i, kemudian lokasi file private key-nya dan user, kemudian add IP servernya. Jadi kita bisa langsung login tanpa memasukkan password. Oke,
dari Windows kita sudah berhasil. Ini kita coba exit ya. Kalau kita tanpa -i itu akan dimintakan password ya. Tapi ini kenapa tidak? Karena defaultnya itu akan membaca folder itu tadi ya, .ssh kemudian ID RSA. Kalau namanya berbeda atau tidak sama dengan ID RSA, maka kita harus masukkan secara spesifik. Ini selanjutnya kita akan coba menggunakan putih ya sebagai klien. Nah, di sini kita harus memasukkan data pertama itu username-nya ya. Kemudian di connection SSH, di out-nya kita pilih file yang menjadi private key-nya ya, yaitu ID RSA. Nah, namun di putih ini itu tidak bisa membaca ID RSA-nya. Dia harus dirubah menjadi .ppk nama filenya. Jadi ini kelihatan ya, kita harus memasukkan username dan memasukkan password karena private key kita tidak diterima ya. Jadi kita harus menggunakan tool lagi untuk di Windows ini ya. Di putih kita menggunakan namanya putih gen untuk sebenarnya sama kayak SSH keygen itu untuk mengenerate public dan private key. Jadi di sini karena kita sudah buat, maka kita akan load ya. Kita buat menggunakan Windows, maka kita akan load file tersebut. Kemudian kita save private key-nya. Nah, nanti filenya akan menjadi .ppk ya, extensionnya. Oke, kita simpan. Nah, bisa kita edit lagi di connection putihnya ya, di bagian connection, kemudian SSH. Ini kita load dulu ya. SSH, kemudian di out, kita pilih file idrsa.ppk-nya. Open. Oh, masih refuse ya. Masih server refuse our key. Oke, sepertinya setelah ditelusuri ya, ternyata putih generator kita ini sudah versi lama. Jadi ini kita sudah download yang baru. Nah, ini yang putih generator yang terbaru. Kita load ulang file ID RSA-nya yang dari Windows sebelumnya ya, bukan yang .ppk yang sudah kita generate dengan putih generator yang lama. Ini yang baru ya, yang kita generate baru. ppk works ya, ini kita namakan itu aja. Nanti dia akan otomatis menjadi .ppk. Kita load lagi konfigurasinya di connection SSH, di data udah kita masukkan username-nya ya, kemudian di out-nya kita pilih kredensial, kemudian kita browse file ppk works-nya tadi, kita simpan dulu, kita open koneksinya. Oke, kita sudah berhasil login ya dengan public key. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tes koneksi juga untuk server ini. Pertama kita edit dulu konfigurasinya ya. Kita masukkan password admin. Kita bagian ke password ya. Kita akan mematikan login menggunakan password. Jadi login harus menggunakan public key ya yang sudah kita setup sebelumnya. Nah, ini dia di bagian password authentication. Kita komen ya atau kita disable. Kita simpan, kemudian kita restart SSH-nya. Selanjutnya kita tes dengan putih. Bukan, ini kita buat koneksi baru. Kita load, kita setup ppk box-nya, ini kita coba hapus ya.
kemudian kita tes. Nah, ini kita akan login menggunakan password. Oh, ternyata masih bisa login ya. Kita cek konfigurasinya lagi. Kita tutup dulu ini. Kita lihat config-nya lagi. Kita cari yang password login. Oh, ini kita setup no ya. Dan kita komen. Kita password authentication, surat authentication menjadi no. Kemudian restart. Kita exit dulu. Kita coba koneksi lagi. Oke. Oh, ini sepertinya yang lama ya putihnya. Kita buka yang putih yang terbaru yang kita download tadi. Oke. Load. Kemudian ke connection SSH, out, kemudian kredensial. Kita coba hapus. Oke, nah sekarang pesannya sudah itu ya, no supported authentication method available. Jadi tidak bisa login menggunakan password. Jadi harus memasukkan private key. Nah, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.